Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmawati Salman. Di sini saya akan sedikit mempresentasikan mengenai konten mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia MISD. Dalam mata kuliah ini terdapat 13 materi. Yang pertama ada materi tentang bahasa. Bahasa adalah suatu alat komunikasi yang digunakan antar masyarakat yang berbentuk simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap. Yang kedua ada nomina. Nomina adalah suatu kata yang merujuk pada benda, hewan, manusia, konsep maupun pengertian. Contohnya ada lemari, pintu, cantik, pintar, dan lainnya. Yang ketiga ada identitas diri. Identitas diri itu adalah bagaimana kita menuliskan nama diri ataupun nama seseorang yang disertai dengan gelar, jabatan, maupun status sosialnya. Identitas diri itu juga tidak hanya manusia, tetapi bisa juga hewan, benda, konsep, dan pengertian. Nah, yang keempat ada kalimat sapaan. Kalimat sapaan adalah suatu kalimat yang digunakan untuk mengetahui kepada siapa percakapan ini ditujukan dan bagaimana interaksi yang akan berlanjut. Selanjutnya ada dialog, prolog, dan epilog. Dialog adalah suatu percakapan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, sedangkan prolog adalah babak awal yang berisi tentang bagaimana cerita ini berlanjut atau bisa dikatakan memperkenalkan cerita ini nantinya seperti apa. Selanjutnya ada epilog. Epilog adalah kalimat penutup yang berisi kesimpulan, amanat yang bisa diambil dari cerita tersebut. Selanjutnya adalah membaca petunjuk. Membaca adalah suatu kegiatan memperoleh informasi dari sebuah tulisan. Jadi, membaca petunjuk adalah suatu kegiatan memperoleh informasi dari sebuah tulisan yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan sesuatu. Selanjutnya ada membaca puisi dan membaca teks. Membaca puisi itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama membaca puisi putri reading, yaitu membaca puisi tanpa membawa teks. Yang kedua ada deklamatoris, yaitu membaca puisi tanpa membawa teks. Ada membaca teks. Membaca teks dilakukan dengan membaca keseluruhan isi teks dan mencari kata-kata yang sulit. Selanjutnya adalah menulis tegak bersambung. Menulis adalah suatu kegiatan menuangkan gagasan dalam bentuk tulisan. Jadi, menulis tegak bersambung itu adalah kegiatan menulis yang menghasilkan huruf-huruf yang saling bersambungan. Kegiatan ini dilakukan dengan cara menulis tanpa mengangkat alat tulisnya. Selanjutnya adalah membuat ringkasan. Membuat ringkasan adalah kegiatan merangkum suatu teks atau pembicaraan sehingga menjadi uraian yang lebih singkat dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah parafrase. Parafrase adalah suatu kegiatan mengungkapkan kembali suatu tulisan tanpa mengubah pengertiannya. Selanjutnya ada membuat surat resmi dan surat pribadi. Surat resmi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan resmi, entah itu perseorangan maupun instansi atau organisasi. Sedangkan surat pribadi adalah surat yang digunakan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan individu. Selanjutnya adalah formulir dan kwitansi. Formulir dan kwitansi ini sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Formulir itu digunakan untuk mendata informasi pribadi, sedangkan kwitansi digunakan untuk mempermudah pendataan keuangan dan dapat juga dijadikan sebagai bukti transaksi atau bukti pembayaran. Yang ke-13 atau yang terakhir adalah naskah pidato. Pidato adalah kegiatan menyampaikan gagasan di depan khalayak umum secara lisan. Nah, menuliskan naskah pidato ini bertujuan untuk mempermudah kegiatan berpidato karena tidak banyak orang yang mampu berbicara di depan khalayak umum dengan lancar. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.